setiap kami supaya kami tetap dalam hadirat Tuhan, menikmati Tuhan melalui pujian penyembahan, dan kami percaya Allah telah ada di tengah-tengah kami dan siap menerima pujian penyembahan dari anak-anak-Mu. Kami percaya Engkau Allah bertahta di atas segala pujian kami. Kami juga yakini bahwa Engkau Allah yang telah menerima setiap pujian penyembahan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau mengendalikan, mengambil alih sepenuhnya pemberitaan firman Tuhan dari awal pertengahan berakhirnya. Tuhan saja yang dipermuliakan. Kami percaya jikalau kami telah dilingkupi oleh kekuatan dan kuasa Allah, maka kami hanya menikmati firman Tuhan, berbicara dan berkata-katalah melalui hamba-Mu, karena kami siap melayani Tuhan. Terpujilah Engkau Allah kami dalam nama Yesus Allah yang hidup. Kami siap mendengarkan Engkau berkata-kata. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Masih pagi. Selamat pagi. Salam. Sekali lagi selamat pagi. Salam. Ya, puji Tuhan, kesempatan terbaik yang diberikan oleh Tuhan melalui khususnya Bapak Gembala di tempat ini, dan juga Ibu Gembala dan juga majelis jemaat. Terima kasih kesempatan terbaik, dan juga hambanya Pak Pendeta Ilan yang luar biasa ada bersama dengan kita. Terima kasih untuk kebersamaan dan juga hamba-hamba Tuhan, Bapak-bapak, Ibu-ibu majelis yang ada di tempat ini. Terima kasih kesempatannya, Tuhan memberkati dan mengasihi kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentunya saya tidak perlu memperkenalkan diri karena ada beberapa teman-teman saudara yang sudah mengenal. Ya. Jadi hari ini saya diberikan tema oleh gereja kita di tempat ini, kerinduan Paulus kepada jemaat di Roma. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita sesuai dengan tema yang diberikan oleh gereja kita di tempat ini. Di dalam kitab Roma pasal yang ke-15, kita baca ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-33. Tentunya ini sangat panjang sekali dan kita akan bacakan secara bergantian mulai dari ayatnya yang ke-21. Kita secara bergantian membaca ayat 21 pria dan kaum wanita yang 22 dan bersama-sama di ayat ke-33. Kita bacakan dari Roma pasal 15 ayat ke-21. Kita baca kaum pria 32 ya. Tetapi sesuai dengan yang ada tertulis, mereka belum pernah menerima berita tentang dia akan melihat dia, dan mereka yang tidak pernah mendengarnya akan mendengarnya. Kaum wanita 32 ayat 22. Tetapi sekarang aku tidak lagi mempunyai tempat kerja di daerah ini, dan karena aku telah beberapa tahun lamanya ingin mengunjungi kamu. Tetapi sekarang aku sedang dalam perjalanan ke Yerusalem untuk mengantarkan Tuhan kepada orang-orang kudus. Keputusan itu memang telah mereka ambil, tetapi itu adalah kewajiban mereka. Sebab bangsa-bangsa lain telah memperoleh dia orang Yahudi, maka wajib bagi bangsa-bangsa lain itu melayani orang Yahudi dengan harta diri mereka. Aku akan berangkat ke Spanyol melalui kamu. Dan aku tahu bahwa jika aku dapat menunjuk kamu, aku akan melakukannya dengan penuh berkat Kristus. Tetapi demi Kristus Tuhan kita dan demi kasih Roh, aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, untuk berdoa bersama dengan aku, supaya aku pelihara dari orang-orang yang dekat dia, dan supaya pelayanan untuk bisa bersaksi dalam berbagai orang-orang yang susah. Bersama-sama Allah sudah sejahtera dengan kamu sekalian.
Demikian jauh pembacaan kebenaran firman Tuhan dan sangat memberkati kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema yang diberikan oleh gereja kita di tempat ini, kerinduan Paulus kepada jemaat di Roma. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita perhatikan teks ini, tentunya ini adalah satu keinginan dari hati Paulus mau mengunjungi atau berkunjung ke dalam jemaat Roma. Tentunya kita melihat bahwa pelayanan Rasul Paulus semakin meluas sehingga dia sedang menuju Yerusalem dan sedang dalam perjalanan membawa bantuan. Tentunya ini hatinya memberikan bantuan kepada orang-orang percaya di Yerusalem. Tentunya bantuan ini diberikan oleh orang-orang Makedonia. Nanti kita coba perhatikan di ayat 26 dan juga Akhaya, mereka membantu orang-orang miskin yang ada di Yerusalem. Tentunya ini di dalam pelayanan Paulus yang sedang maju, sedang berkembang, sehingga kita coba memperhatikan bahwa Paulus ini di dalam pelayanannya ke Yerusalem atau Damartia dan juga sebuah provinsi yang ada di Romawi yang terletak di atas Makedonia. Ini berarti ada di sekitar Makedonia itu membentang sepanjang pantai timur laut atau Adriatik. Bisa kita kenal atau disebut sekarang itu yaitu Yugoslavia. Ini dia sedang berkembang maju di dalam pelayanannya dan dia mau pergi ke Yerusalem mengantar bantuan. Tentunya di dalam perjalanannya dia rindu dan dia ingin bertemu dengan jemaat di Roma. Kalau demikian dia sedang dalam perjalanan ke Yerusalem. Tapi setelah itu dia juga mau berkunjung ke dalam jemaat Roma. Dia rindu. Apa yang harus kerinduan Paulus yang dia sampaikan bagi jemaat Roma? Ada 3 hal penting. Ada beberapa kerinduan Paulus yang ingin dia mau sampaikan kepada jemaat di Roma. Yang pertama, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita coba perhatikan di ayat yang ke-24. Di situ dikatakan, saya baca ayat 24, aku harap dalam perjalananku ke Spanyol aku dapat singgah di tempatmu dan bertemu dengan kamu, sehingga kamu dapat mengantarkan aku ke sana setelah aku seketika menikmati pertemuan dengan kamu. Saudaraku, yang pertama kerinduannya adalah menikmati pertemuan. Kerinduannya ini dia rindu bertemu, dia rindu berjumpa dengan orang-orang, dengan jemaat di sana. Apa yang dilakukan kalau berjumpa, kalau bertemu? Biasanya kalau orang-orang zaman sekarang kalau bertemu pasti makan. Nah, pasti makan apa di restoran mana kita ketemu. Tapi berbeda dengan Rasul Paulus. Bukan itu pertemuan yang diinginkan, yang dia rindukan. Bukan untuk makan. Bukan untuk kesenangan. Tapi tentunya rindu sharing pelayanan. Tentunya dia rindu misi pelayanan. Dan supaya banyak orang bertobat, itu hatinya. Kalau demikian saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah kerinduan ini menjadi milik bagian kita. Bahwa hati kita juga rindu banyak orang diberkati, banyak orang dipulihkan. Kalau kita coba perhatikan, dunia ini adalah misi Tuhan mau menyelamatkan dunia ini. Dan misi ini besar. Mau dan rindu semua orang percaya kembali bertobat. Kalau demikian, siapakah kita yang mau terlibat di dalam pelayanan ini? Maukah kita, saudara dan saya, terlibat dalam pelayanan mulia ini? Maukah kita menyerahkan hidup kita terlibat di dalam pelayanan ini? Pelayanan ini besar. Dunia ini membutuhkan orang-orang yang serius, yang membutuhkan hati, rindu orang lain bertobat, rindu orang lain mendengarkan Injil. Maukah kita terlibat? Maukah kita menyerahkan hidup kita? Tidak melihat keterbatasan dan kekurangan kita. Tuhan tanya dan Tuhan rindu, maukah kita terlibat di dalam pelayanan ini? Hati Tuhan supaya tidak ada yang tersesat. Hati Tuhan supaya tidak ada yang terhilang. Tuhan rindu semua orang
dan bertobat kepada jalan yang benar. Kalau demikian, maukah saudara terlibat dalam misi besar ini? Maukah kita menjadi bagian dalam misi Tuhan yang besar ini? Jangan melihat keterbatasan kita, jangan melihat kekurangan kita. Tuhan tanya, maukah kau terlibat? Maukah kau menyerahkan hidupmu untuk Tuhan, terlibat dalam misi yang besar ini? Saudaraku, saya percaya siapapun kita Tuhan bisa pakai. Kalau sudah jatuh di tangan Tuhan, apapun bisa jadi. Tidak ada yang tidak mungkin, tidak ada yang mustahil. Kalau demikian, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, khususnya bagi mahasiswa, yang mungkin menjadi jemaat di tempat itu, maukah saudara memberikan hati? Ini aku Tuhan, aku mau masuk dalam pelayanan besar ini. Pakai keterbatasan saya, pakai kekurangan saya untuk terlibat dalam pekerjaan besar ini, dalam pekerjaan mulia ini. Saya percaya orang yang bersungguh hati dengan Tuhan, Tuhan akan limpahkan kekuatannya, sehingga apapun yang kita kerjakan, Tuhan buat semuanya berhasil. Mengapa? Karena hati kita dan rindu dan mau bertemu dengan Tuhan, khususnya untuk membawa orang lain kepada Kristus. Jadi siapapun kita sebenarnya, Tuhan berikan kesempatan, peluang untuk bersama-sama bergandengan tangan, membawa orang lain yang tersesat, membawa orang lain yang terhilang kepada Kristus. Saudaraku yang dicintai oleh Tuhan, ini satu kerinduan Paulus, supaya jemaat di Roma orang-orang yang sungguh-sungguh peduli dengan firman Tuhan, peduli dengan misi pelayanan, peduli dengan orang lain yang belum bertobat. Itu hatinya Paulus. Kalau demikian, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, biarkanlah pagi hari ini menjadi kerinduan kita. Kita rindukan orang lain yang belum mengenal Kristus, mereka mendengar Kristus. Itu nanti kita coba perhatikan di ayat 21, itu menjadi tujuan. Bahwa rindu supaya orang semua menerima dia, rindu supaya orang mendengar tentang dia, berita tentang Kristus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita coba memperhatikan bahwa perjalanan Rasul Paulus di dalam mengunjungi atau dia pergi ke Yerusalem membawa bantuan, dan di samping itu dia mau juga rindu bertemu dengan orang-orang kudus di Roma, orang-orang yang sudah bertobat. Dia rindu pertemuan itu adalah pertemuan yang spesial. Nah, inilah bedanya kalau bertemu orang biasa dengan orang-orang yang cinta Tuhan. Kalau orang-orang yang cinta Tuhan, yang dibahas adalah pelayanan, yang diseringkan adalah pelayanan firman Tuhan, bukan yang lain. Bukan gosip. Saya percaya ini Paulus juga pernah bergosip. Dia rindu supaya orang lain itu bertobat, berubah, dan percaya kepada Yesus. Amin. Itu kerinduan Paulus. Demikian juga kalau kerinduan kita. Jangan berbicara hal-hal yang lain yang tidak melibatkan Tuhan di dalamnya. Saya percaya hati Paulus di dalam perjalanannya, khususnya kerinduannya bertemu dengan jemaat Roma, hatinya supaya jemaat di Roma bersungguh-sungguh dan tetap dalam misi pelayanan, dan rindu membawa orang lain yang belum bertobat akan bertobat, dan rindu yang belum percaya akan percaya kepada Kristus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itu hal yang pertama, yang kerinduan Rasul Paulus, yang ingin dia mau supaya jemaat di Roma bertemu untuk seketika waktu, pertemuan yang tidak terlalu lama, tapi membuat pertemuan itu menjadi pertemuan yang spesial, membicarakan tentang misi-misi Tuhan, membicarakan tentang pelayanan, bukan hal-hal yang lain. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itu hal yang pertama. Nanti kalau kita bahas ayat-ayat berikut setelah 24 itu sebenarnya menjelaskan bagaimana proses perjalanannya itu ke Yerusalem. Tapi saya langsung membawa kita kepada hal yang kedua. Saudaraku, hal yang kedua tadi, kerinduan Rasul Paulus adalah penuh berkat di ayat ke-29. Ya, mari kita baca ayat 29. Ya, saya bacakan ayat 29. Dan aku tahu bahwa jika aku datang mengunjungi kamu,
aku akan melakukannya dengan penuh berkat Kristus. Wah, ini yang hebat ini. Kalau bertemu dengan hamba-hamba Tuhan, pasti pertemuan itu penuh dengan berkat Kristus. Amin. Kalau demikian, apa itu penuh berkat Kristus? Berarti tidak ada kekurangan di dalamnya. Ada 5 hal penting yang penuh berkat Tuhan yang ada dalam pertemuan Rasul Paulus dengan jemaat yang ada di Roma itu. Yang pertama adalah, berkat yang pertama adalah pernyataan kehendak baik dan kebahagiaan bagi pendengarnya. Jadi siapapun yang ada di dalam pertemuan itu ada kebahagiaan. Wah, ini yang hebat itu. Penuh berkat Tuhan berarti ada kebahagiaan. Setiap kali ada pertemuan, ada kebahagiaan. Bukan kekecewaan, tapi penuh dengan kebahagiaan. Itu berkat yang pertama. Berkat Kristus yang kedua dalam pertemuan mereka ini, berkat yang kedua adalah kondisi di mana semua ucapan baiknya terpenuhi. Wah, ini hebat. Semua ucapan baiknya terpenuhi. Tidak ada yang tidak terpenuhi. Ini artinya saudaraku, bahwa ini berkat yang kedua dengan pertemuan mereka dengan jemaat di Roma. Yang ketiga, berkat yang ketiga adalah berkat yang terbesar diberikan Allah adalah kehidupan baru dan pengampunan dosa melalui iman dalam Yesus Kristus. Itu berkat dalam pertemuan mereka, dalam perjumpaan mereka dengan jemaat di Roma. Dan yang keempat, saudaraku, berkat yang keempat adalah berkat rohani yang tersedia bagi manusia dalam Kristus. Ini mencakup tentang kekekalan. Jadi pertemuan mereka dalam berkat Kristus tidak hanya sembarangan. Ada beberapa hal, poin penting di dalam berkat rohani itu, yaitu tersedia bagi manusia yang ada dalam Kristus, mencakup kekekalan. Dan yang kelima, yang terakhir dalam berkat Kristus itu adalah berkat rohani dapat membawa orang percaya ke dalam tempat surgawi yang ada di dalam Kristus. Jadi pertemuan membawa berkat itu adalah membahas tentang kekekalan, tidak membahas hal-hal yang sementara. Pikirannya tidak difokuskan kepada hal-hal yang sementara ini. Tapi Rasul Paulus membawa berkat bagi jemaat itu supaya mereka melihat dalam kekekalan, yaitu tempat abadi bagi orang percaya, yaitu surga. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tentu ini akan menjadi bagian kita yang percaya di dalam Kristus, bahwa Rasul Paulus menegaskan bahwa orang yang di dalam Kristus akan penuh berkat. Dan berkat itu tidak selalu materi. Berkat itu bisa kebahagiaan, bisa juga sukacita, dan tentunya yang terakhir itu membawa kita sampai kepada kekekalan, membawa kita sampai masuk ke dalam surgawi. Itu berkat yang tidak terkira. Saudaraku, boleh apapun di dalam dunia ini, dan itu hanya sebentar, tidak ada yang abadi. Dalam dunia ini apapun bisa hilang lenyap, tidak ada yang abadi. Saudaraku, seringkali saya bilang sama istriku, aku memang sangat mencintai, aku memang sangat mengasihi. Kan gitu ya, agak-agak sedikit romantis sedikit gitu ya. Aku memang sangat mengasihimu, aku sangat mencintaimu. Tapi dengar baik, aku lebih mengasihi Tuhan dibandingkan. Amin. Kalau sampai kepada titik itu, saudaraku, ini artinya bahwa orang tua pun, saudara pun, istri kita pun, kita harus mengasihi Tuhan lebih daripada dia. Amin. Sampai kepada kita titik ini, menyatakan bahwa aku mencintai Tuhan lebih daripada istriku. Ini hebat, Tuhan mendengar hal-hal ini. Kalau kita menyatakan aku mencintai Tuhan lebih daripada istriku, itu sesuatu yang hebat. Bukan berarti kita tidak mengasihi dia. Jangan salah. Orang yang bersama dengan kita sampai mati adalah istri. Amin ya, sahabat keluarga ya. Istri juga yang punya suami, suami yang bersamamu untuk selamanya. Jadi cintai dan kasihilah mereka dengan sepenuh hati. Amin. Iya saudara, sekalipun kita tahu banyak kekurangan kelemahan, tapi mereka lah yang bersama kita sampai mati. Makanya saya bilang, beruntunglah kita ini laki-laki. Mengapa kita beruntung?
Beruntungnya laki-laki adalah kenapa wanita mau hidup bersama dengan kita yang baru kita kenal berapa tahun. Dia rela meninggalkan ayahnya, ibunya, saudaranya, hanya demi mau hidup bersama dengan laki-laki yang baru dikenal. Tapi dengar baik. Itu adalah cinta yang hebat, saudara. Ya, makanya kalau ada suami yang menikah dengan istri itu hebat. Karena dia mengambil keputusan mau hidup, mau menderita bersama dengan kita. Nah, tidak semua laki-laki seberuntung ini. Laki-laki yang beruntung itu adalah orang yang yang istrinya itu melayani, memberi yang terbaik bagi dia. Itulah sebabnya, saudaraku, tahun 2021 akhir saya memang darah tinggi ya, udah dari berapa itu lama ya, saat akhir 2021 bulan 9 apa Oktober gitu ya, saya cek tekanan darah saya lumayan tinggi, saudara. 255/135. Tinggi banget, udah gak kuat itu. Betul, udah gak kuat. Saya baru dengar dari saat itu saya dengar bahwa 200 aja darahnya mati gara-gara tekanan darah tinggi. Ini darahku 255. Jangan-jangan pemecah rekor ini. Akhirnya sebenarnya udah lemas banget besti gitu ya, udah gak berdaya gitu, udah udah pasrah ya. Akhirnya saya bilang sama istri, ini titip pesan terakhir, kalau dia ya udahlah, saya udah siap menghadap Tuhan. Saya bilang ya serius, ini udah mau terbaring, udah gak berdaya ya. Kalau kata-kata dunia sekarang sudah lemas banget besti, udah gak bisa apa-apa gitu ya. Akhirnya saya titip pesan sama istri saya. Saya bilang, kalau saya mati, inilah anak-anak kita, urusin, kau pasti bisa. Ya, dia bilang, oh iya, saya akan urusin ya. Tentunya kan ya, sebagai anak gak mungkin dia enggak. Saya bilang yang kedua saya tidak punya harta. Apa yang mau kasih ke anak? Ya, itu motor juga itu atas namamu ya, udah punya mulai itu. Tapi yang ketiga, yang terakhir, kalau dia ya udah senang saya mati. Tapi ada satu, yang ketiga ini, kalau kau bilang ya oke, saya udah rela. Saya bilang, yang terakhir adalah kalau saya mati, ya, jangan kau menikah lagi. Dia tidak terima, saudara. Dia bilang saya masih muda. Apa dia jawab? Saya pikir dia ini mencintai saya ini. Saya pikir saya ini suami yang baik bagi dia. Tapi ternyata, saudara, dia bilang enggak mau, saya mau menikah. Saya bilang udah batal saya mati. Saya langsung bersemangat, saudaraku. Saya batal mati, gak mau mati saya. Karena dia menikah orang lain. Itulah kalau dibilang saya gak mencintai dia, saya mencintai dia. Tapi ketika dia bilang aku mau menikah, saya langsung bangkit. Yang tadi dari lemas, dari letoi gitu ya, saya langsung bangkit. Saya bilang batal saya mati, Tuhan, gak mau saya mati. Akhirnya, saudaraku, sampai sekarang saya masih hidup gara-gara kata-kata itu. Bukan juga, saudaraku. Artinya, saudaraku, bahwa memang hidup kita seringkali di bawah Tuhan seperti itu. Tapi yang aku ketahui bahwa semuanya Tuhan atur baik. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, itu hal yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir, kerinduan Rasul Paulus bertemu dengan jemaat Roma adalah ayat yang ke-30. Ayat yang ke-30 kita coba baca bersama, atau saya akan membacakannya. Ayat yang ke-30, tetapi demi Kristus Tuhan kita dan demi kasih Roh aku menasihatkan kamu, saudara-saudaraku, untuk bergumul bersama-sama dengan aku dalam doa kepada Allah untuk aku. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ini kerinduan Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, supaya mereka bersama-sama bergumul. Ini hati hamba Tuhan, rindu mendoakan khususnya pemimpin mereka.
bersama kita di tempat ini, mau nggak kita mendoakan Bapak Gembala kita, pemimpin rohani kita? Jemaat di Roma mereka diingatkan oleh Paulus supaya mereka bergumul bersama-sama, mendoakan supaya perjalanan pekerjaan Tuhan dapat berjalan dengan baik. Tidak ada yang menghalangi mereka, khususnya yang tadi kita baca di orang-orang yang ada di Yudea itu, yang tidak senang dengan Paulus. Tetapi dengan doa saudaraku semuanya bisa diubah oleh Tuhan. Ya, makanya saya ingatkan saudaraku, ya, menjadi komitmen saya secara pribadi. Jangan sampai matahari yang senter pantat kita. Tahu itu matahari yang senter pantat kita, udah jam 9 gak bangun, masih tidur, masih bobo. Jangan. Kalau demikian saudaraku, bangun lebih pagi. Orang lain masih bobo, kita udah doa. Ya, kalau saudaraku lebih bagus pakai alarm. Jangan juga sampai alarmnya udah bunyi-bunyi terus gak bangun-bangun. Ya, tapi ini komitmen pribadi. Jadi 15 menit sebelum jam 4 saya sudah bangun. Nah, ini komitmen pribadi, bukan untuk mau ini hanya komitmen pribadi. Mau mau coba melakukan yang sesuatu untuk Tuhan. Ya, baca Alkitab, baca renungan, dan berdoa. Hanya doa kekuatan kita. Ya, makanya saya bilang jangan sampai khususnya anak-anak asrama bangun aja nggak berdoa. Tapi saya percaya anak asrama pasti berdoa. Amin. Tidur juga berdoa, saya pastikan itu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, doa ini penting sekali. Kekuatan kita untuk bisa tetap setia dalam pelayanan adalah doa. Kalau saudara berdoa dengan Tuhan, sungguh-sungguh pagi-pagi hari, saya percaya semuanya hari ini bisa dilewati dengan baik. Ya, apalagi orang yang darah tinggi, jangan cepat naik darah. Semakin parah dia itu. Makanya orang yang darah tinggi, baguslah kalau dia ada elus dadanya, semuanya baik-baik. Sehingga saudaraku, saya percaya Tuhan tolong pelan-pelan. Sehingga dengan darahku yang 225 itu, saya minum apapun yang dikasih istri, rumput-rumput di mana dia ambil, saya minum aja pahit, ya udahlah. Ternyata obat itu pahit, gak ada obat yang enak, kecuali anak-anak ya. Kalau anak-anak itu obatnya itu yang enak-enak. Kalau orang tua itu pasti obatnya itu yang pahit-pahit. Jadi kalau dikasih yang pahit itu obat saudara. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ya puji Tuhan sampai sekarang saya masih hidup. Sekalipun tekanannya kadang-kala naik turun. Kalau lagi banyak masalah, banyak pikiran segala macam, dia naik 180. Tapi kalau happy, bawa santai, kadang dia normal 130, puji Tuhan. Tapi kadang-kala dia bawa naik saudaraku. Apalagi kalau ada sesuatu yang buat kita emosi gitu ya. Wah, pasti ada itu teman-teman kita, sahabat-sahabat kita seringkali buat kita kesel. Nah itu yang buat kadang-kala darahnya gak normal saudaraku. Tapi oleh karena hamba Tuhan ya udah. Nah itu bisa menormalkan darah ini. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tetap bergumul bersama-sama dengan orang-orang kudus. Doakan apapun yang ingin saudara kerjakan di tahun-tahun berikut, khususnya di gereja kita di tempat ini. Berdoa buat gembala kita, berdoa buat para pemimpin kita, berdoa buat semuanya supaya berjalan dengan baik pekerjaan Tuhan, supaya misi Tuhan di gereja ini dapat terlaksana dengan baik. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tujuan yang terakhir dari pertemuan perjumpaan mereka ini dengan Paulus ini dengan jemaat di Roma, kita bacakan yang ke-21. Ini tujuan akhirnya. Ya, saya baca ayat 21. Tetapi sesuai dengan yang ada tertulis, mereka yang belum pernah menerima berita tentang dia akan melihat dia, dan mereka yang tidak pernah mendengarnya akan mengertinya. Ini tujuan terakhirnya, supaya setiap mereka yang belum pernah mendengar, belum pernah menerima berita tentang Kristus, mereka akan melihat dia. Dan mereka yang tidak pernah mendengar tentang dia, mereka akan diberikan pengertian. Sehingga banyak orang, banyak pribadi-pribadi yang dipulihkan, mereka kembali kepada jalan yang benar. Ini targetnya, ini tujuan terakhirnya, adalah supaya orang menerima dia, dan supaya orang mengerti tentang Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat.
Saya sudah coba belajar bahwa apapun dalam dunia ini tidak ada yang lebih hebat dari Tuhan. Tidak ada yang lebih hebat dari Kristus. Tidak ada yang lebih hebat dari Dia yang berkuasa sorga, bumi dan segala isinya. Dan tidak ada pribadi yang setara dengan Dia. Tidak ada pribadi yang bisa disejajarkan dengan Dia. Kalau demikian senangnya kita melayani Tuhan yang seperti ini. Itulah sebabnya saudaraku, saya katakan bahwa Tuhan itu melihat kita dengan sepenuhnya. Ya, kalau kita nanti baca di 2 Tawarik itu bahwa mata Tuhan menjelajah seluruh bumi, menjelajah seluruh kehidupan kita, melihat kita, apa yang kita perbuat, dan untuk melimpahkan kekuatannya bagi mereka yang mengasihi Dia. Kalau demikian saudaraku, kita jangan sembarangan bertindak, jangan sembarangan berkata-kata. Tuhan tahu ya, center kita dari sorga. Kalau demikian kita menjadi pribadi yang benar-benar berkenan kepada Tuhan, sekalipun tidak ada orang lain, tapi ada Tuhan di situ. Amin. Kalau demikian saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tetap menjadi pribadi yang dirindukan oleh hamba-hamba Tuhan, tetap menjadi pribadi yang dirindukan oleh sesama orang percaya. Demikian kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan. Tuhan memberkati kita, Tuhan mengasihi kita. Kita berdoa. Bagimu segala kemuliaan Allah kami, oleh karena kesempatan terbaik Tuhan izinkan beri bagi kami untuk kami bersama-sama melihat kerinduan Rasul Paulus, bertemu berjumpa dengan orang-orang percaya di Roma. Tuhan, kerinduannya, dia rindu pertemuan yang spesial bersama dengan jemaat. Ada dampak, ada sesuatu yang diberi. Dalam pertemuan itu ada misi Tuhan, ada pekerjaan Tuhan yang dibicarakan. Kiranya Tuhan tetap menolong dan Tuhan tetap memberkati. Dan biarkah berkat rohani dari Kristus menjadi milik bagian kami, bahwa kekekalan menanti setiap kami. Dan izinkanlah kami bersama-sama dengan orang kudus bergumul bersama-sama berdoa, melihat dunia, melihat orang-orang yang belum mengenal Kristus, supaya mereka kembali mengenal Tuhan dengan sungguh. Kami tidak sibuk dengan urusan kami, tapi kami ikut terlibat dalam urusan pribadi Tuhan, urusan pekerjaan Kristus, supaya hidup kami selama ada di dunia ini, kami dipakai sesuka hati Tuhan, dipakai sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, bagimu segala kemuliaan. Hambamu berhenti, tapi hamba percaya kekuatan, kekuasaan firman Tuhan tidak akan pergi dan tidak akan kembali kepada Tuhan dengan cuma-cuma. Dia akan pergi menghasilkan buah. Apa yang Tuhan perintahkan akan terlaksana. Tuhan melihat dan Tuhan saksikan buahnya dalam kehidupan kami. Terpuji-pujilah Engkau Allah kami, dalam nama Yesus Allah yang hidup. Kami sudah berdoa dan sudah diberkati. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita.